Strategi perang Putin membunuh Amerika dan Eropa. Rusia adalah negara yang sekarang terkena sanksi oleh Eropa. Yang paling sering kita dengar adalah sanksi ekonomi untuk meruntuhkan sistem perekonomian Rusia oleh Barat. Tetapi, Rusia sendiri mempunyai kekuatan ekonomi yang kuat, hingga beberapa negara Eropa besar mempunyai ketergantungan kepada Rusia seperti Jerman yang masih mengandalkan suplai gas Rusia. Perang gas ini mengancam pemimpin Uni Eropa, dan Eropa hampir tidak memiliki pertahanan untuk melawannya karena waktu yang dibutuhkan untuk peralihan ke energi baru terlalu singkat. Sejak perang Rusia dan Ukraina, perang ekonomi antara Rusia dan Uni Eropa semakin sengit. Saat Rusia mulai membawa pasukannya dan merebut wilayah Ukraina, Uni Eropa dan Amerika mulai memberi sanksi berat untuk melumpuhkan perekonomian Rusia. Jaringan forex Rusia telah dibekukan dan Barat mulai memaksa untuk negara-negara agar menghentikan perdagangan dengan Rusia. Dengan harapan, Presiden Putin akan menarik pasukannya dari Ukraina dan Rusia akan menerima kekalahan setelah ada gejolak ekonomi. Tetapi, meskipun Rusia sudah terkena sanksi dari Barat, Presiden Putin memainkan tahta geopolitik dengan sangat baik. Sehingga sekarang Uni Eropa sedang menghadapi krisis ekonomi dengan tingkat inflasi tahunan energi telah menyentuh rekor tertinggi yaitu 41,9%. Inflasi makanan menjadi 10,4% dan sekarang pertumbuhan PDB dari 27 negara melambat karena Rusia. Dan yang belum disadari oleh Uni Eropa bahwa musim dingin akan segera tiba. Dengan semua dukungan dari 27 negara, meskipun tidak berperang sama sekali, jika ini terus berlanjut, Eropa akan berada dalam keadaan yang mengerikan. Jika kita melihat perang Rusia dan Ukraina saat ini, sebenarnya perang modern ini didasari atas 3 hal yaitu makanan, keuangan, dan energi. Jika kita melihat perdagangan Eropa dengan Rusia dan Ukraina, sebenarnya Eropa telah melakukan bagiannya untuk mencekik ekonomi Rusia. Seperti yang bisa kita lihat, Eropa membekukan 300 miliar dolar cadangan devisa Rusia di Eropa, menaikkan 35% tarif pajak untuk vodka dan emas Rusia, dan menarik brand ternama seperti McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, dan Starbucks dari Rusia. Sehingga ada kekosongan perekonomian di Rusia yang mulai mengguncang fondasinya. Dan diharapkan Rusia akan mengalami krisis ekonomi dan Presiden Putin akan menarik pasukannya dari Ukraina. Tapi, meskipun Eropa menang dalam hal keuangan di 2 aspek lainnya, Eropa akan masuk ke masalah yang sangat besar. Karena gandum Ukraina dan Rusia sebenarnya menyumbang hampir 30% untuk kebutuhan dunia, dan jagung hampir 20%, dan 80% untuk minyak bunga matahari. Jika suplai komoditi ini terhenti, maka harga pangan Eropa akan meroket. Jika menyangkut energi, disinilah Rusia mempunyai power atau pengaruh paling kuat untuk melawan Eropa. Kita semua tahu, di tahun 2020, 42% gas Eropa diimpor dari Rusia. Kuncinya yaitu terletak di jalur pipa Nord Stream 1. Pipa inilah yang merupakan salah satu pipa terpenting di dunia. Jika kita melihat peta, pipa gas bawah air sepanjang 1224 km itu membentang dari Wyborg di barat laut Rusia ke timur laut Jerman melalui Laut Baltik. Biaya pembangunan pipa ini sebesar 7,4 miliar euro yang dilakukan antara perusahaan gas Rusia Gazprom dengan 4 negara barat lainnya sebagai mitra. Karena menyuplai 55 miliar meter kubik gas ke Jerman dan dari Jerman akan disalurkan ke beberapa negara-negara di Eropa. Negara-negara ini masih sangat bergantung pada gas Rusia. Bahkan di tahun 2021, Finlandia, Bulgaria, dan Slovakia membutuhkan 70% lebih pasokan gas dari Rusia. Bahkan Jerman dengan ekonomi terbesar membutuhkan 49% pasokan gas dari Rusia. Jadi saat Eropa menjatuhkan sanksi ke Rusia, Presiden Putin melakukan 2 hal yang penting. Yang pertama, memotong pasokan gas ke Eropa sebesar 60%, dan yang kedua adalah melakukan syarat bahwa jika perusahaan Eropa ingin membeli minyak dan gas Rusia, mereka harus membayar dengan mata uang rubel. Kebijakan Presiden Putin tersebut ternyata memberikan 3 implikasi dalam perdagangan dunia. Yang pertama, sejak Rusia memangkas 60% pasokan gas ke Eropa, harga gas CIS di seluruh dunia meroket. Hal itu terjadi karena meskipun negara lain seperti Qatar dan Norwegia mampu menutup kekurangan gas tersebut, harga komoditas akan melonjak ke tingkat yang lebih gila. Hal ini bisa dilihat karena sejak Januari 2022,
Di Amerika, harga gas melonjak sebesar 37%, meskipun negara tersebut tidak membeli apapun dari Rusia. Dan di Inggris lebih gila lagi, dengan harga yang naik hingga 142%, dan Uni Eropa yang naik sebesar 144%. Yang kedua, sejak Rusia memaksa perusahaan Eropa untuk membeli gas dan minyak dengan rubel, mata uang rubel melonjak menjadi salah satu mata uang berkinerja terbaik di dunia. Dan sejak perang Rusia dan Ukraina, harga energi di Eropa semakin meningkat, karena biaya produksi di setiap industri meningkat, sehingga inflasi terus meningkat di seluruh Uni Eropa. Menurut Eurostat, inflasi menyentuh 9,6% di bulan Juni 2022, dan harga pangan meningkat 7,5% di bulan Mei 2022, yang merupakan rekor tertinggi dari 20 tahun terakhir. Fakta yang mengejutkan adalah, semua sanksi ini bertujuan untuk melumpuhkan ekonomi Rusia dan mencegah Rusia menghasilkan uang. Tetapi kenyataannya, hasilnya adalah Rusia malah menghasilkan lebih banyak uang setelah perang daripada dilakukannya sebelum perang. Hal itu terjadi karena perusahaan di Eropa membayar 60 hingga 100% lebih banyak, tetapi dengan jumlah gas dan minyak yang sama persis saat mereka beli ketika belum terjadi perang. Mereka rela membayar lebih karena jika tanpa gas, maka ekonomi Eropa akan runtuh. Rusia mendapatkan keuntungan hampir 2 kali lipat dari biasanya, hanya dalam 5 bulan sejak perang dimulai. Dan karena dukungan Cina dan India, menjadikan Rusia mampu untuk menebus kerugian pendapatan minyak dari Eropa. Itulah mengapa negara barat meminta Cina dan India untuk menghentikan membeli minyak dari Rusia. Dan fakta yang mengejutkan berikutnya adalah musim dingin di Eropa akan segera tiba. Dengan Rusia yang memangkas 60% gas ke Eropa, meskipun negara barat mempunyai uang banyak untuk membantu Eropa, tetapi untuk membangun pipa gas ke seluruh Eropa membutuhkan waktu 6 tahun lebih. Itulah alasannya mengapa pipa Nord Stream 1 yang menghubungkan jalur gas Rusia ke negara-negara Eropa sangatlah penting di dunia. Dan untuk minyak mentah, Saudi Arabia telah menolak untuk meningkatkan produksi minyak mentah. Alasan yang pertama adalah karena mereka sekutu Rusia. Dan alasan yang kedua, ketika saat ini mereka mendapatkan harga minyak yang sangat tinggi, mengapa mereka harus bekerja lebih untuk menurunkannya? Dan karena perang ini, Saudi Arabia mendapatkan uang yang lebih banyak karena permintaan minyak di dunia. Jadi kesimpulannya, walaupun Rusia di bawah tekanan dan propaganda Amerika dan Uni Eropa masih di bawah belas kasihan Rusia untuk musim dingin. Inilah alasannya bahwa musim dingin di Eropa akan menjadi penentu perang ekonomi antara 3 entitas paling kuat di dunia.